Selamat sore, perkenalkan nama saya Priska Suryani. Baik, di sini saya akan mempraktikkan video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baik, langkah selanjutnya saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada timbangan bayi, yang kedua ada stetoskop, ada senter, ada meter, termometer, ukur lila, dan handscoon. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Basahi kedua tangan di bawah air yang mengalir. Tuangkan sabun secukupnya. Langkah yang pertama, gosok telapak tangan, punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari secara bergantian, buku jari secara bergantian, ibu jari secara bergantian, ujung kuku secara bergantian. Bilas di bawah air yang mengalir. Menutup air menggunakan siku. Keringkan dengan handuk yang bersih. Baik, langkah selanjutnya saya akan memakaikan handscoon. Baik, langkah selanjutnya saya akan menilai keadaan umum baik. Apakah warna kulitnya kemerahan dan apakah ada tangisan. Baik, di sini keadaan umum bayi dalam keadaan normal. Langkah selanjutnya saya akan melakukan TTP. Yang pertama, mengukur suhu badan pada bayi. Letakkan termometer pada ketiak bayi. Kita menunggu sampai termometernya berbunyi. Baik, di sini suhu badannya dalam batas normal yaitu 36,5 derajat Celcius. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan nafasnya apakah normal atau tidak. Baik, pernafasannya normal yaitu 40 kali per menit. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan frekuensi jantung pada bayi. Apakah frekuensi jantungnya dalam batas normal atau tidak? Baik, di sini frekuensi jantungnya dalam batas normal yaitu 140 kali per menit. Baik, langkah selanjutnya saya akan menimbang berat badan bayi dan hasil dari berat badan bayi ini nanti akan dikurangkan dengan berat bedong. Berat badan bayi sudah dikurangi dengan berat bedong dan hasilnya 3000 gram, yaitu dalam batas normal. Baik, langkah selanjutnya saya akan mengukur tinggi badan bayi dan pastikan kaki bayi dalam keadaan lurus agar bisa mengukur dan menghasilkan normal. Baik, di sini tinggi badannya dalam keadaan normal yaitu 47 cm. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Apakah ubun-ubunnya dalam keadaan cembung atau datar. Baik, di sini setelah saya melakukan pemeriksaan ubun-ubunnya cekung. Baik, langkah selanjutnya saya akan mengukur fronto occipitalis. Baik, di sini fronto occipitalisnya dalam keadaan normal yaitu 34 cm. Baik, langkah selanjutnya saya akan mengukur mento occipitalis. Baik, di sini setelah melakukan pengukuran mento occipitalisnya dalam keadaan normal yaitu 35 cm.
Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan mata, apakah matanya simetris atau tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada infeksi pada mata atau tidak. Baik, di sini matanya tidak ada infeksi. Baik, langkah selanjutnya saya akan menguji mata bayi menggunakan cahaya senter. Langkah selanjutnya saya akan menggerakkan senter. Jika dia mengikuti gerakan senter ini, maka matanya tidak juling. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan telinga. Apakah kedua telinganya simetris atau tidak? Kedua telinganya simetris. Setelah itu kita melihat beban telinganya apakah ada atau tidak. Kita melihat gendang telinganya dan apakah dia bisa mendengar atau tidak. Baik, di sini pemeriksaan telinganya semuanya dalam keadaan normal. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan hidung. Apakah bentuk hidungnya dalam keadaan normal, apakah ada gerakan pada hidungnya, dan apakah pernafasannya ada pada hidungnya. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan mulutnya. Apakah mulutnya simetris, apakah ada bercak putih pada gusi, dan melakukan refleks menghisap pada mulut bayi. Baik, dalam keadaan mulutnya semuanya keadaan normal, dan refleks menghisapnya merespon. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan bagian leher. Apakah lehernya bisa bergerak ke kiri dan bisa bergerak ke kanan. Baik, di sini lehernya dalam keadaan normal semua. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan bagian dada. Kita melihat dari bentuknya, apakah ada putih susu, apakah pernafasannya normal atau tidak. Baik, di sini semuanya dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan mendengarkan detak jantung bayi. Baik, detak jantungnya dalam keadaan normal. Baik, langkah selanjutnya saya akan mengukur lingkar dada bayi. Baik, di sini lingkar dadanya dalam keadaan normal, yaitu 33 cm. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksa ekstremitas atas. Apakah tangannya bergerak? Apakah kedua tangannya sama atau tidak? Apakah jarinya sudah lengkap dan kukunya kemerahan? Baik, langkah selanjutnya saya akan melakukan lingkar lengan atas. Baik, lingkar lengannya 11 cm. Setelah melakukan ekstremitas atas, semuanya dalam keadaan normal. Langkah selanjutnya saya akan melakukan refleks Moro menggunakan tepuk tangan 1 kali. Jika dia respon berarti keadaannya baik. Ya, baik, keadaannya dalam keadaan normal. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan abdomen. Apakah tali pusatnya ada perdarahan atau tidak? Apakah perutnya lembek pada saat dia diam atau tidak? Baik, kita memeriksa lagi apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada benjolan, semuanya dalam keadaan normal. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan pada genitalia, apakah uretranya berlubang atau tidak. Baik, di sini uretranya berlubang. Langkah selanjutnya, apakah terdapat labia mayora dan minoranya. Langkah selanjutnya kita memeriksa pinggulnya dan kakinya ditekuk, memutar perlahan, ada sambungan di panggul atau tidak. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan ekstremitas bawah. Yang kita periksa di sini adalah apakah kakinya bergerak dan apakah kedua kakinya simetris atau tidak. Apakah jari kakinya sudah lengkap atau tidak, dan pada kukunya kemerahan atau tidak. Di bagian ekstremitas bawahnya semuanya dalam keadaan normal.
Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan spina bifida pada punggung bayi. Baik, spina bifidanya dalam keadaan normal. Baik, langkah selanjutnya saya memeriksakan bagian anusnya apakah berlubang atau tidak. Baik, setelah saya memeriksa anusnya ada lubang. Baik, langkah selanjutnya saya akan memeriksakan keadaan kulit apakah ada pembengkakan atau tidak. Di sini dalam keadaan normal, dan apakah kita melihat apakah ada tanda lahir atau tidak, dan di sini ada tanda lahir. Baik, langkah selanjutnya saya akan memakaikan kembali baju pada bayi. Baik, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Langkah selanjutnya saya akan merapikan kembali alat-alat dan membuka insul dan mencuci tangan kembali dengan teknik memasak. Basahi tangan di bawah air yang mengalir. Tuangkan sabun secukupnya. Gosok telapak tangan secara bergantian. Gosok punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari secara bergantian. Gosok buku-buku jari secara bergantian. Ibu jari secara bergantian. Gosok ujung-ujung jari secara bergantian. Lalu bilas menggunakan air bersih. Menutup keran menggunakan siku. Lalu keringkan menggunakan Baik, selanjutnya saya akan melakukan pendokumentasian. Baik, sekian video praktik pemeriksaan fisik bayi baru lahir dari saya. Sekian dan terima kasih.